Lebih awal deh. Lebih awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan جامع هذه الأحاديث وشارحها الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا وفي رواية أخرى بقعا. وعنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat insyaallah, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran insyaallah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat tersebut ditambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadis yang akan kita baca itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini persis atau sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya, yang di situ beliau istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal-hal yang sangat pribadi yang terjadi antara mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Sayyidah Aisyah berkata. Apa kata Sayyidah Aisyah? Dulu itu aku sering mencuci dan membasuh al-maniyah, bekas sperma, min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sperma di sini jelas maniun Nabi, sperma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena Nabi manusia, maka Nabi juga sama seperti kita, ya, punya sperma. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW punya anak, menunjukkan manusia bashar normal seperti manusia normal, yaitulah Nabi. Cuman bedanya kita dengan Nabi, kalau seorang Nabi itu tidak ada mimpi sampai keluar sperma. Itu keluar spermanya seorang Nabi imma dengan dia berhubungan dengan istrinya atau tanpa mimpi keluar. Misalkan sudah penuh, ya, sudah banyak, produknya sudah banyak, keluar tanpa berhubungan, tanpa mimpi. Tapi kalau diawali dengan mimpi, karena mimpi itu mintalah ubis syaitan, mimpi yang sampai keluar sperma itu dari setan. Itu dari setan, dari permainan setan. Maka seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Nah, jadi sperma yang dibasuh oleh Siti Aisyah adalah sperma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini termasuk hadis yang sangat sebetulnya privasi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sama beliau Siti Aisyah disebutkan, diceritakan. Padahal ini kalau perempuan menceritakan hal seperti ini kepada orang lain, tidak mungkin. Tidak usah seperti Siti Aisyah, istri Nabi besar Muhammad SAW. Orang zaman sekarang aja yang punya malu tidak mungkin menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Tapi ini darurat, ini hajah, butuh untuk dijelaskan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan syariat. Kayak jangan heran kalau Sayyidah Aisyah menceritakan, aku tidur satu selimut dengan Nabi padahal aku dalam keadaan haid. Siti Maimunah mengatakan, aku pernah mandi bareng sama Nabi Muhammad SAW padahal aku lagi haid. Itu hal-hal pribadi, hal-hal yang sangat privasi untuk Nabi dan istri-istrinya, cuman ada kaitannya dengan syariat. Nabi itu pernah mencium aku, Nabi lagi puasa, kata Siti Aisyah. Tapi orang lain diharamkan sama Nabi. Kata Nabi, perempuan atau laki-laki yang menceritakan, membongkar rahasia apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya atau istrinya, maka orang tersebut, kata Nabi, akan mendapatkan laknat dari malaikat atau murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apa yang terjadi antara kita dengan istri kita semalam, kita ceritakan ke teman kita, tidak boleh. Itu biasanya anak muda sekarang tuh, banggo-banggoan sama kawan-kawannya. A'udzubillah min dzalik, itu tidak boleh. Haram, jelas hadisnya diharamkan, dilaknat sama Nabi. Ulama mengatakan kalau ada dosa perbuatan yang sampai Nabi nyebut ini dapat laknat, ini dapat laknat, itu berarti termasuk tanda dosa tersebut dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi suami atau istri menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi di antara mereka berdua dalam kamar, itu haram, dosa besar, tak boleh. Itu urusan pribadi. Kadang orang tu nak meloi gaya umbaran, mau Eropa, jadi meloi terbuka dengan kawan-kawannya, tak boleh itu. Kita ni kalau lihat yang dikikis sama musuh Islam dari umat Islam, rasa malu, itu yang dikikis. Terus dianggap dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp bisa buat status. Itu semua cara, tujuan, semua ada tujuan, masyaallah hadirin. Jadi jangan dikira Dajjal dan anak buah Dajjal itu diem, tidak katik program untuk merusak umat Islam. Mereka ada program tertata, rapi, sampai nunggu ketua mereka nanti, Dajjal yang asli. Dajjal sekarang udah muncul, tapi Dajjal masih Dajjal anak buah. Ada program semua untuk merusak akhlak umat Islam. Salah satunya
bahwasanya kita ini dirusak dari sifat malu. Mulai tak katik malu sekarang. Dulu mungkin perempuan kalau menunjukkan rasa tidak malunya pas lagi acara misalkan, lagi dangdutan, joget-joget, katik malu. Sekarang tak perlu. Dalam kamar dia bisa joget-joget di TikTok itu. Makin banyak penonton, makin banyak duit, dapat duit. Apa dia itu kan, katanya ada dapat ini, macam-macam lah pokoknya. Dalam kamar bisa dia untuk membuka auratnya, nunjukkan dia katik malu dalam kamar. Nah, jadi termasuk misi musuh Islam itu mengkikis rasa malu dari umat Islam. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu dari iman, kata Nabi. Orang yang tidak punya rasa malu berarti tidak punya iman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, kalau kau tidak punya sudah rasa malu, udah kau nak lakukan apa terserah, kata Nabi. Artinya bakal kau lakukan. Orang kalau tidak punya rasa malu, apapun akan dia lakukan. Tak punya rasa malu. Nah, itulah yang dikikis. Sehingga nanti detik-detik, hari-hari sebelum kiamat, rasa malu itu sudah hilang 100%. Manusia seperti binatang. Sehingga mereka berbuat zina di pinggir jalan. Itu kan ada hadisnya. Kapan kiamat itu datang? Kiamat itu datang pada satu zaman yang sangat bobrok. Tidak punya rasa malu. Diumpamakan sama Nabi, sampai ada orang yang berzina di pinggir jalan. Bukan singit-singitan lagi, bukan di kamar lagi, di pinggir jalan. Berbuat zina ini. Lewat, ada orang lewat, bukan nasihati, bukan oi takut sama Allah, oi malu, oi. Bukan. Yang lewat ini cuma ngomong, oi minggir dikit aku nak lewat. Jadi yang lewat pun sama Nabi digambarkan tidak punya rasa cemburu, ghirah, apalagi malu. Yang lewat ngomong minggir, motor aku nak lewat. Bukan nasihati, bukan ngancam, bukan marahi, bukan. Yang lewat hilang semua dari itu. Nah, itulah saat-saat kiamat akan datang. Saat-saat kiamat akan datang ketika rasa malu dari umat Islam udah habis, sampai berbuat zina di pinggir jalan. Itu ada hadisnya. Hadis tanda-tanda kiamat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu harus kita bina lagi, harus kita didik lagi. Kita dengar orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang baik itu anak mereka kecil masih umur masih baru pacak jalan. Ketika buka aurat, depan bapak ibunya, depan keluarga di rumah, aurat diajari dari kecil. Diajari dari kecil. Jadi ini anak kalau dari kecil udah diajari ini aurat, tidak boleh dibuka, insya Allah rasa malunya besar nanti. Ketika ini anak dari orang tua harus, memang dari orang tua. Makanya Nabi ngomong madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama, pendidikan pertama untuk seorang anak, itu betul semua. Anak kecil itu ketika melihat orang tuanya setiap mau ketemu dengan ajnabi pakai kerudung, ini ada anak, dia ngikuti. Umurnya belum 2 tahun, tapi dia ngelihat terus. Ibunya, neneknya. Kalau ada orang ucapkan salam laki-laki assalamualaikum, ini ibu sama neneknya ngambil kerudung dulu. Kan di rumah ada kerudung. Ambil kerudung dulu baru nemui orang lanang itu. Ini dia niru. Pas ada salam, melok nak ambil kerudung juga. Padahal belum ngerti apa-apa. Ini contoh kalau kita pengen keluarga kita ke depannya keluarga yang bertakwa, dari kita harus mulai. Kita dulu benahi diri kita, istri kita benahi dirinya, baru insya Allah keturunan kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pembahasan seperti ini kalau bukan beliau ini istri Nabi, tidak mungkin diceritakan.
orang dulu malunya luar biasa, gitu. Apalagi orang Arab dulu di zaman Nabi. Bahkan mereka itu orang Arab dulu di zaman Nabi, perempuan yang perawan saja itu malu sama perempuan yang bukan perawan. Istilah orang dulu itu di bangsa Arab zaman Nabi ada namanya khidir. Khidir itu kamar di dalam kamar, ruangan di dalam ruangan. Jadi mereka kalau bangun rumah, misalkan bangun rumah, ini ruangan buat laki-laki, masuk ke dalam ruangan buat perempuan. Di dalam ruangan buat perempuan ada ruangan lagi, itu namanya khidir. Jadi ghurfah fi ghurfah, kamar dalam kamar. Di dalam ruangan yang buat perempuan itu ada kamar lagi, ada ruangan lagi. Buat siapa itu? Buat perempuan yang masih perawan. Jadi yang perawan tidak kumpul dengan perempuan yang bukan perawan. Soalnya pembahasannya pasti beda sudah. Ini itu. Saking apa? Saking malunya perempuan Arab pada saat itu, dan di saat itulah Nabi Muhammad diutus kan gitu. Jadi Sayyidah Aisyah tidak mungkin kalau beliau bukan istri Nabi menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka tahu ini adalah syariat, ini berkaitan dengan hukum, sperma itu semua orang punya sperma dan pasti terkena nanti ke baju, bagaimana hukumnya, disebutkanlah sama Sayyidah Aisyah. Ini hukum, jadi tidak malu-malu di masalah hukum. Kalau tidak, umpama bisa diperumpamakan dengan satu kata yang tidak terlalu vulgar, itu pasti mereka katakan. Dan Al-Quran ngajari itu. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak vulgar. Ketika Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, perempuan itu pakaian untuk kalian, kalian pakaian untuk perempuan. Itu perumpamaan yang sangat beradab. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ketika ada orang datang ke Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara berhubungan yang benar?" Diturunkan ayat sama Allah. Istri kalian itu bagaikan ladang tanah buat kalian, yang kalian bercocok tanam di situ, terserah mau bagaimana. Itu. Jadi jawaban Al-Quran sangat beradab. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu, mengikuti metode Al-Quran dalam menjelaskan, tapi jelas. Kalau tidak jelas, tidak mungkin Nabi ikuti. Contoh, ada perempuan datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini dicerai oleh suamiku. Dicerai oleh suamiku talak 3. Dan aku sekarang pengen kembali ke suamiku itu." Selesai iddah. Namanya orang kalau udah ditalak 3 oleh suaminya, maka dia tidak boleh kembali ke suaminya dengan syarat-syarat. Ada 5 syarat. Yang terberat, ini istri harus nikah dengan laki lain. Nikah dengan laki lain. Nah, kata Nabi, tidak cukup cuman akad, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Sampai kata Nabi kau mencicipi manisnya dia dan dia mencicipi manismu. Artinya aljima, berhubungan. Cuman Nabi pakai perumpamaan yang beradab. Nabi tidak sebutkan sampai kalian berhubungan. Ulama mengatakan tidak cukup, cuman muqaddimah, cuman cium, cuman pegang, tidak cukup. Harus kemaluan, masuk ke kemaluan. Selesai, baru suami tadi yang barusan berhubungan menceraikan si perempuan itu, sampai selesai iddahnya, baru perempuan itu boleh balik ke laki yang pertama. Itu hukum kalau sudah talak 3, berat hukumnya. Jadi jangan sembarangan jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat cerai, karena kota laki-laki dalam cerai itu cuma 3. 1, 2, 3. Walaupun rujuk kembali setelah 1, tetap tidak angus ini sikap.
Suami mencerai istrinya talak 1, kemudian balik lagi rujuk. Ini sikap masih dihitung. Kalau dia cerai lagi, jatuh talak 2 berarti. 2, rujuk lagi, dihitung udah 2 ini. Cerai lagi 3. Nah, 3 baru syaratnya tadi. Harus si perempuan tadi menyelesaikan masa iddah dari suami pertama, kemudian harus kawin dengan orang lain. Tak cukup kawin, harus sampai berhubungan. Setelah berhubungan harus dicerai sama suami kedua. Setelah dicerai, nunggu iddah dari suami kedua habis, baru dia boleh balik ke suami pertama dan kotanya balik 3 lagi. Memiliki 3 kesempatan untuk mencerai lagi. Caranya, Nabi menjelaskannya kepada perempuan tersebut dengan kalimat yang beradab. Kata Nabi, tak boleh kau balik ke suamimu yang pertama sampai kau mencicipi manisnya suamimu yang kedua, dan suamimu yang kedua mencicipi manisnya dirimu. Itu kata Nabi. Nah, ini kalimat yang beradab dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dipahami begitu. Dia langsung paham, oh maksud Nabi itu. Dan jadi kalau kita tahu ini yang bertanya paham dengan kalimat isyarat, dengan kalimat sindiran, dengan perumpamaan, lebih aula, lebih afdal kita menjawabnya dengan perumpamaan. Tapi kalau kita tahu, ini tak ngerti nih, harus belak-belakan harus, sudah belak-belakan, karena ini syariat. Tergantung yang bertanya. Makanya pernah datang perempuan ke majlis Abu Hanifah. Ini perempuan datang ke Abu Hanifah bawa apel, buah apel yang warna merah itu, bawa buah apel. Abu Hanifah, aku punya pertanyaan. Apa kata Abu Hanifah? Ini kata betina tuh, buah apel ini dikasih ke Abu Hanifah. Dijingai sama Abu Hanifah. Ini perempuan tidak menyebutkan pertanyaannya sama sekali. Cuman pertanyaannya ngasihkan buah apel. Sama Abu Hanifah diperhatikan buah apel ini, kemudian digigit, dimakan. Kata Abu Hanifah, nah jawabannya itu. Perempuan tadi dimbek lagi, oh ya, makasih. Mungkinnya bingung kan lo, apa soalnya, apa jawabannya? Soalnya ngejo apel, jawabannya apelnya dicokot, dibalik. Bingung muridnya. Ini yang bertanya cerdas, yang ditanya lebih cerdas. Ternyata perempuan ini bertanya tentang darah haid, darah bulanan itu. Warna apel itu kan tidak merah nian. Apel itu merah sudah mulai pudar. Kata perempuan itu, kalau warna darah aku seperti darah apel ini, suci belum? Abu Hanifah jawab dicokot, dak sampai seputih macam ini. Kan jago apel itu putih dalamnya. Tidak suci sampai ini darahnya warnanya. Itu cerdas sama cerdas. Kadang yang bertanya, maaf jauh ni anak yang, jadi harus belak-belakan kadang kan. Jadi tergantung asail, tergantung yang bertanya. Jadi kalau sekiranya ini orang paham dengan perumpamaan, pakai perumpamaan. Cukup dengan sindiran, cukup dengan sindiran. Tapi kalau harus memang, berarti kan darurah. Namanya darurah itu, kayak ulama mengatakan ini Sayyidah Aisyah darurah. Sampai dia mengucapkan, menceritakan dengan sangat jelas. Namanya darurat itu digunakan boleh ketika kepepet. Kita lagi darurat, boleh makan bangkai. Kapan darurat boleh makan bangkai? Ketika kita kalau tidak makan, mati. Kalau tidak makan ini, katik makanan. Kalau tidak makan, kita mati. Makan, tapi makannya jangan sampai berdoa kenyang, tidak boleh. Makanlah sekiranya kau tidak mati pada saat itu. 3 suap cukup, 3 suap, 4 suap haram. Itu namanya darurat. Boleh tak Ustaz nyimpan buat malam? Tak boleh. Lah kenyang nyimpan buat malam pula. Darurat ini, tak boleh. Misalkan, contoh darurat lagi, keselak, ada yang nyangkut, tak ada nafas. Di depan cuma ada khamar, arak. Katik baju lain, cuma ada arak. Boleh tak dia minum arak itu? Boleh, darurat. Kalau dia tak minum arak itu, dia mati, keselak, tak bisa nafas. Tapi boleh dia minum arak khamar di depannya,
Teguk be, sekiranya ini masuk, bukan sebotol dihabisi, haram. Itu. Itu hukum darurat. Jadi kalau di dalam syariat dikatakan ini darurat, berarti itu sebatas darurat tadi yang mendesak tadi hilang, maka udah haram lagi hukumnya. Nah, ini dikatakan sama ulama, Sayyidah Aisyah ini darurat. Beliau kepepet, jadi mau tak mau beliau harus menceritakan. Jadi kata beliau, apa kata beliau yang beliau ceritakan? Aku mencuci sperma dari baju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayusalli fi, di riwayat lain ditambah, dan Nabi salat dengan baju itu. Mungkin kita bertanya, ngapa lah tidak ganti baju nih? Wong dulu tuh bukan cak gitu. Nabi cuma punya berapa baju. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau cuma punya 2 baju. Kalau dua-duanya basah, sekarang lagi musim hujan, itu beliau susah nak metu. Kenapa susah nak metu? Kalau dua-duanya dicuci, nunggu kering, tidak ganti baju. Itu orang dulu. Jadi banyak keringanan-keringanan dari syariat untuk orang-orang yang memang punya pakaiannya sedikit. Jadi misalkan kena sperma, tinggal dikerik be. Di riwayat lain sama Sayyidah Aisyah dikerik. Tak perlu dibasuh. Riwayat ini yang kita baca, riwayat membasuh itu diambil oleh pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat mani itu najis. Mani, sperma najis. Tapi pendapat madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, mani itu, sperma itu tidak najis kalau cuman sperma. Jadi kan yang keluar dari kemaluan depan itu ada air kencing, ada sperma, ada madhi. Madhi itu keluar sebelum sperma. Ketika syahwat lagi bergejolak, itu keluar cairan namanya madhi, najis. Ada wadi. Wadi itu keluar ketika orang biasanya terlalu capek. Kalau terlalu capek, itu kadang nanti pas lagi buang air kecil keluar kayak kental, itu namanya wadi, najis juga. Jadi 4 yang keluar dari ini laki-laki ya. Kalau perempuan kan tambah lagi darah tuh. Dari laki-laki 4. Yang 3 najis, yang 1 tidak najis. Yang najis tadi air kencing, air madhi, air wadi. Najis semua. Yang tidak najis air mani, sperma. Itu tidak najis. Riwayat ini yang diambil oleh Imam Malik bahwasanya Sayyidah Aisyah membasuh. Di riwayat lain sahih juga di Bukhari Muslim juga bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan kuntu afruku. Afruk itu apa? Ngerik. Iya. Mani itu, sperma itu kalau kering keras kan. Nah, sama Sayyidah Aisyah dikerik baik cuma. Dikerik, habis dikerik dibersihkan je itu, udah. Sama Nabi baju itu dipakai untuk sholat. Kenapa Nabi pakai baju sholat yang bekas kena sperma? Pertama, menjelaskan bahwasanya ini memperkuat pendapat yang mengatakan sperma itu tidak najis. Itu pertama. Kedua, alasannya itu tadi, Nabi tidak punya banyak baju. Orang dulu tidak punya banyak baju. Nabi ingin ngasih rukhsah, keringanan. Kalau Nabi kena sperma, tiap kena sperma Nabi ganti baju, itu akan beban buat sahabat-sahabat Nabi. Karena kan semua af'alun Nabi itu ditiru sama sahabat. Semua tingkah laku Nabi ditiru sama sahabat. Jadi sahabat itu antusias untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hal ibadah, hal yang ada. Jadi kadang banyak nih yang tidak paham pengertian sunnah. Jadi sunnah itu, sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah. Nabi pakai siwak, sunnah. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Lihat ulama ketika mendefinisikan sunnah. Baca dulu definisi sunnah. Definisi sunnah adalah yang dilakukan oleh Nabi apapun dan yang dikatakan oleh Nabi atau yang diikrarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diikuti sama sahabat. Yang ibadah atau yang bukan ibadah. Yang kaitannya dengan ibadah atau yang kaitannya bukan dengan ibadah. Semua diikuti sama sahabat. Sahabat itu yang paling paham mana tempat pahala, mana yang tempat bukan pahala. Ketika mereka melihat semua yang dilakukan Nabi itu adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka lakukan semuanya. Bahkan Abdullah bin Umar, ini sahabat yang terkenal paling getol mengikuti sunnah Nabi Muhammad, itu ketika Abdullah bin Umar jalan bersama murid-muridnya naik onta di satu jalan Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Umar membelokkan ontanya. Ada satu pohon, satu gang gitu. Abdullah bin Umar membelokkan ontanya. Dikira muridnya mau ke arah situ. Ternyata tidak. Cuman belok, habis itu diluruskan lagi, jalan lurus. Muridnya bertanya, kenapa wahai Abdullah bin Umar? Apa jawab Abdullah bin Umar? Aku tidak tahu apa hikmahnya, apa tujuannya. Cuman aku pernah melihat Nabi besar Muhammad SAW membelokkan ontanya di sini. Jadi cuman gara-gara beliau melihat Nabi membelokkan ontanya di simpang itu, jalan Madinah, dibelokkan juga. Nabi tidak nyebut itu sunnah, jadi tidak mesti. Ini sunnahku, ikuti, tidak mesti. Nabi tidak nyebut itu sunnah. Nabi tidak nyebut itu dapat pahala, tidak nyebut. Nabi belok, dilihat sama Abdullah bin Umar. Setelah Nabi wafat, kebetulan Abdullah bin Umar lewat simpang itu, dibelokkan ontanya. Tidak lurus, tidak terus ke sana. Dibalikkan lagi, jalan lurus. Makanya murid-muridnya bingung, kenapa wahai guru antum belokkan? Pernah lihat Nabi belok ke situ. Belok kan? Tanpa tahu sebab, tanpa tahu hikmah, tanpa tahu ada pahala atau tidak. Tapi jelas orang yang mengikuti Nabi apapun itu pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu orang-orang yang sangat antusias dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpama Nabi setiap pakaiannya terkena sperma, beliau ganti tidak pakai untuk sholat, itu beban untuk sahabat yang lain. Mau tak mau mereka mau mengikuti Nabi, sehingga mereka akan mengganti pakaian mereka setiap kena sperma, dan berat. Pertama, pakaian tidak banyak. Kedua, air itu susah zaman dulu. Bukan seperti kita, alhamdulillah. Apalagi musim sekarang, banyu pasang, hujan deras, hampir banjir. Kalau dulu mereka, beda yang pula. Kalau dulu mereka tidak segampang kita masalah air, susah. Jadi kalau setiap baju kena ini dibasuh, susah mereka untuk air itu. Makanya sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita berpikiran Nabi kurang adab sama Allah. Sholat kok pakai baju bekas sperma, hati-hati. Nabi semua ada alasan, ada hikmahnya. Karena tadi ingin menjelaskan sperma itu tidak najis. Kemudian kedua, supaya tidak menjadi beban untuk umat-umatnya, mobil khusus yang lagi kekurangan pakaian dan air. Biar tahu, oh kalau kena sperma, hanya sperma cukup dikerik atau sena. Afruk itu dikerik cuma. Selesai itu dibersihkan pakai tangan, Nabi pakai keluar untuk sholat. Dan dipakai untuk sholat sengaja oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dipakai cuma untuk majlis, kalau dipakai cuma untuk duduk ketemu orang, mungkin masih ada kemungkinan bukan untuk sholat. Tapi enggak, dipakai untuk sholat. Jadi udah dipakai untuk hal yang paling tinggi. Kalau untuk sholat saja boleh, apalagi untuk baca Al-Quran, apalagi untuk duduk di masjid, apalagi untuk majlis taklim, kan begitu. Sholat nih boleh, apalagi yang lain. Nah begitu.
Itu hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ada dalilnya dan semua disebutkan oleh istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Sayyidah Aisyah, karena ini alhamdulillah Masya Allah banyak faedah yang kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah terhadap pakaian Nabi yang terkena sperma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita sekarang, ulama mengatakan kalau kita sekarang pakaian kena sperma, kita punya pakaian banyak juga gantilah. Kita punya pakaian banyak, Masya Allah, ambil betul-betul lemari kurang, lemari dua kurang. Kalau kita sekarang nih banyu banyak, nyuci gampang, ganti. Karena memang lebih aula, bukan lebih aula maksudnya, kena sperma sama pakaian bersih. Ya Allah memerintahkan kita untuk rapi-rapi ke masjid, untuk pakaian yang bersih ke masjid, begitu kan? Kalau sekarang. Tapi kalau misalkan kepepet, tidak apa. Karena pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.